Cuídense, Nos vemos está pronto. resbaladizo. Berlatar di sebuah kafe, kisah film ini akan berfokus dengan memperlihatkan seorang pria bernama Andre. Ini orangnya, di mana Andre yang baru pulang kerja pun tak sempat mampir di sebuah kafe yang terletak sedikit jauh dari perkotaan. Gracias. Setelah memesan kepada pelayan, muncullah sebuah momen di mana si pelayan tiba-tiba merasa takut ketika melihat salah satu mobil datang di kafe tersebut yang ternyata itu adalah suaminya. Kita panggil saja si pelayan ini Katie. Ini parasnya, tanpa memikirkan adanya orang, suami si Katie alih-alih ingin melakukan kekerasan terhadap istrinya dan justru melihat itu semua membuat Andre tidak terima. Dan ya, melihat Andre yang mencampuri urusannya bersama Katie, suami si Katie ini pun dengan beraninya menghampiri si Andre dan memakan hidangannya. Bahkan suami si Katie ini juga sampai-sampai mengeluarkan air liurnya di dalam hidangan si Andre. Saya kira si Andre akan marah seperti manusia konvensional pada umumnya. Andre malah memperlihatkan sikap yang begitu tenang ketika suami si Katie menyuruh memakan kembali hidangan sisa air liurnya itu. Opción 1. Notarás que no hay cámaras de vigilancia en este lugar, pero está Ana y estoy yo. Volverás a ver a tu hija. Opción 2. Es mucho mejor, ya verás. Tak tahan melihat ekspresi si Andre yang sok-sokan menjadi pahlawan, suami dari si Katie yang sempat mengeluarkan pisau dan ingin menusuk Andre pun tak jadi. Ketika lagi dan lagi Andre menanggapinya dengan penuh ketenangan, sembari menasehati suami si Katie bahwa kalau pertengkaran ini tidak akan pernah membawa kebahagiaan dalam kehidupan mereka berdua. Itu. Vince, Mendengar itu semua, suami si Katie pun memutuskan langsung pergi pada saat itu juga, dan Katie sendiri memohon maaf kepada Andre atas perbuatan yang tidak menyenangkan dari suaminya. Sebenarnya bukan tanpa alasan Katie lari dari rumah dan memilih kerja sekaligus tinggal di kafe ini karena sikap dari suaminya yang sedikit-sedikit main fisik. supongo que no vas a terminarlo. El pastel mundialmente famoso, ¿cierto? Sí. Jam kemudian, tepat si Andre dalam perjalanan pulang, ia pun tak sempat mampir di sebuah toko di pinggir jalan dengan beralasan ingin membeli beberapa cemilan serta mengisi tambah bensin yang sebentar lagi akan habis. Hola. Estas galletas y $20. Acabo de recordar que las tiene mi esposa, lo cual nunca es bueno. Tidak lama Andre selesai mengisi bensin dan melanjutkan perjalanan, Andre pun mulai menyadari jika mobil di belakang terus mengikutinya. Mengetahui hal itu, Andre pun alih-alih memutuskan untuk menancap gas hingga mencapai 80 km ke atas, di mana mobil shift lain yang mesinnya sudah tua pun tak berhasil mengejar kecepatan mobil si Andre, dan Andre sendiri bisa lebih mudah mengecoh dengan memasuki jalan pintas agar Flying sendiri mengira jika dirinya memilih jalan lurus. Itu, sorry guys, kaku banget, sumpah. ¡Maldita sea! Sempat merasa lega dengan mobil tadi yang tak mengejarnya lagi, Andre pun tiba-tiba tidak sengaja menabrak tumpukan salju akibat kabut hawa dingin yang membuat Andre sulit untuk melihat jalan, di mana ia mau tak mau harus turun dan berusaha mendorong keluar dari nyangkutnya ban mobil di tumpukan salju. Tapi usaha tersebut gagal total karena Andre sendiri lemas akibat hawa dingin terlalu besar. ¡Rayos! ¡Vamos! Entah bagaimana lagi caranya, yang pastinya Andre di sini harus pasrah sama keadaan karena kalaupun ia bersikeras ingin memaksanya, itu akan membuat nyawanya menjadi taruhan. Dan ide yang tepat sekali, Andre harus sabar menunggu sampai badai salju ini berakhir.
Di pagi harinya tepat ketika Andre sudah bangun, ia pun alih-alih mengelurkan teropong di jaketnya dengan beralasan ingin melihat suasana di luar hutan ini. Namun Andre yang merasa tak puas memakai teropong pun membuat keputusan untuk turun di mobil lalu pergi mencarinya sendiri, tetapi oh my god, betapa terkejutnya kita semua saat melihat Andre ternyata kemarin malam diam-diam menyekap si Katie dalam bagasi mobilnya. Saya kira kalau Andre selama ini pria baik-baik, sehingga masih menjadi pertanyaan apa alasan dan tujuan Andre melakukan ini semua kepada Katie. Entahlah, yang pastinya Katie sendiri berusaha keluar tepat di saat Andre pergi mencari bantuan. Setelah berhasil keluar, Katie yang tidak mau Andre tahu pun cepat-cepat melarikan diri. Namun di tengah melarikan diri, Katie pun berhenti karena tak sanggup lagi menahan hawa dingin salju tersebut. Sehingga Katie yang tidak mau mati sia-sia pun tiba-tiba berubah pikiran dan berniat kembali lagi ke mobil saja. Dan sementara itu, Andre pun tiba-tiba mengalami patah tulang di bagian kakinya saat ia tidak sengaja menginjak lubang es, di mana Andre pun berusaha sekuat tenaga bergerak seperti suster ngesok supaya ia sampai di mobilnya. Sesampainya di dalam mobil, Andre pun cepat mengambil pisau lalu merobek celananya supaya kakinya terasa hangat. Sebenarnya Andre di sini masih belum sadar jika di belakang ada si Katie yang sedang bersembunyi. Namun ketika Andre melihat laci mobilnya terbuka sendiri, barulah ia menyadari bahwa si Katie sudah bebas. Tepat ketika si Andre was-was ingin mengambil pisaunya dan ya, melihat si Andre sudah mengetahui keberadaannya, Katie pun bergerak cepat membius Andre dengan cairan persis sama cairan yang Andre membiusnya tadi. Lalu setelah Andre bangun dari pingsannya, Katie pun menggertasi Andre untuk berkata jujur soal kenapa dan apa tujuan ia melakukan kejahatan ini kepada dirinya. Si me engañas? Ternyata bukan ada alasan besar Andre melakukan kejahatan ini, melainkan tidak lebih dari hanya ingin menolong Katie dari kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Cukup dibilang miris dengan alasan si Andre ini. Jika ia ingin menolong Katie dari kekerasan suaminya, cara ini bukan alasan yang tepat buat dilakukan. Tu pierna. Está rota. Tengo el hueso expuesto. Hay muchas opciones, desde desflurano hasta sevoflurano e isoflurano. Di malam harinya, Andre yang haus pun mencoba menyuruh Katie agar keluar mengambil sebotol air dalam kopernya yang tak sempat ia masukkan ke dalam mobil tadi. Tepat di saat Katie sudah keluar, Andre pun berusaha memencet sebuah tombol agar pintu mobil terkunci dan Katie sendiri tidak dapat masuk. ¡Vamos! Berhasil mengunci pintu mobil, Katie yang ingin masuk pun tidak bisa, yang karena di luar dinginnya minta ampun. Katie pun terpaksa mengambil koper lalu memecahkan kaca mobil saat itu juga, sekaligus memeras leher si Andre dengan sabun pengaman yang membuat Andre sesak napas walaupun itu hanya sementara. Akibat kegabutan, Katie pun berniat untuk mengambil HP si Andre, yang setelah Katie membuka aplikasi galeri, dari situlah Katie pun dibuat heran bercampur bingung ketika ia melihat foto ia dan anaknya, di mana foto tersebut difotoin oleh si Andre dari kejauhan. Tak hanya melihat foto, Katie juga menemukan beberapa KTP perempuan di dompet si Andre yang ternyata semua KTP itu milik para perempuan yang Andre jadiin korban kejahatannya.
Yang karena kepo dan penasarin, Katie pun memaksa Andre agar menceritakan momen pertama kali ia melancarkan aksinya, di mana si Andre yang takut kalau si Katie akan membunuhnya. Akhirnya ia jujur dan terus terang bahwa dulu ia tak sengaja bertemu dengan seorang perempuan yang berambut coklat di pinggir jalan. Bahkan perempuan ini juga mengaku ia tidak tahu jalan agar sampai di rumah temannya. Su madre debe haberle dicho que no subiera al auto. Di tengah perjalanan, Andre yang dari awal suka dan nafsu dengan perempuan tersebut pun memutuskan akan membawanya di dalam hutan. Tetapi karena si perempuan sudah tahu niat si Andre yang sebenarnya, perempuan ini pun mengancam Andre bahwa ia akan teriak sekaligus menelpon polisi, yang membuat Andre mencekik lehernya serta menusuk si perempuan dengan pisau tepat di bagian wajahnya. Realmente lo arruiné. Di pagi harinya Katie pun tiba-tiba bangun saat merasakan bahwa di luar ada seseorang, entah siapa itu, tetapi tiba-tiba edan sekali. Kirain saya binatang buas yang sedang bertengkar, ternyata itu adalah sosok makhluk yang salah satunya adalah monster. Melihat itu semua justru membuat mereka berdua semakin dibuat ketakutan, dan Andre pun menyuruh Katie menyalakan musik di mobil tersebut, di mana cara itu berhasil membuat monster itu pergi. Tendría que ir al baño. Di pagi harinya, tepat di saat musim dingin semakin besar, tubuh si Andre dan Katie pun semakin membengkak. Tak tahan dengan kedinginan tersebut, Katie pun alih-alih memeluk tubuh si Andre sebagai penghangat untuk tubuhnya. Awalnya Andre di sini tak menyangka ketika Katie tidur di tubuhnya. Bahkan Andre juga sempat curhat bahwa baru kali ini ia dipeluk oleh seorang perempuan yang padahal itu adalah korban dari kejahatannya. Tetapi tiba-tiba ¡La maté hace 10 años! Le corté la garganta. Dan ya, saya kira Andre barusan akan insaf dan tobat dari semua perbuatannya. Andre ternyata melakukan sebuah acting agar Katie kasihan kepadanya. Namun di tengah Andre akan membunuh si Katie, datanglah si monster tadi, dan Katie sendiri berusaha agar si monster bisa menjadikan Andre ini sebagai makanannya. Dan ketika si Andre sudah dimakan oleh si monster, si Katie juga pun ikut tewas cuy, karena ia di sini tuh tidak bisa menahan dinginnya hawa salju di tempat itu. Awalnya saya kira si Katie di sini tuh beneran tewas dari tidak tahannya ia menahan hawa dingin salju itu. Tapi semua dugaan saya itu semua salah cuy, karena inilah yang terjadi. A few more days to Christmas. Dan setelah itu film pun sudah berakhir. Itulah kisahnya guys. Bagaimana sih dengan kisahnya? Cukup misteri sekali. Oke, mungkin segitu aja yang Oji bisa sampaikan pada video kali ini. Semoga kalian terhibur, kalian suka. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Saya Oji Serepet mau cabut dulu. Bye-bye.